Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, 2 Samuel 22 di ayat yang ke-40. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, kehidupan Daud adalah kehidupan yang penuh dengan atau diwarnai dengan peperangan. Karena ketika pada masa kehidupan Daud, orang Israel atau bangsa Israel dalam masa-masa penjajahan, saudara, dalam masa-masa peperangan di mana Filistin mendominasi kehidupan bangsa Israel. Tentu ini adalah sebuah keadaan yang membuat kehidupan bangsa Israel mengalami ketidaktenangan. Namun demikian, ketika Daud terpilih untuk menjadi raja menggantikan Saul, Roh Tuhan ada dalam kehidupan Daud. Daud menjadi orang yang berani, bahkan melalui kepemimpinannya, Daud membawa bangsa Israel pada kemenangan yang luar biasa. Dan melalui kehidupan Daud, bangsa Israel mengalami kondisi yang sangat luar biasa sampai Daud ketika digantikan oleh anaknya Salomo, bangsa Israel itu dalam puncak kejayaan. Ada satu ungkapan yang dikatakan oleh Daud ketika dia menyadari bahwa semua itu dia alami, bagaimana dia mengalami peperangan, dia mengalami kemenangan, dia mengalami tuntunan Tuhan. Dia berkata, engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Artinya Daud menyadari bahwa dari segala kemenangan yang dia miliki, itu karena ada kekuatan daripada Allah. Allah sendiri yang membuat dia mampu menjadi perkasa, menjadi pejuang yang dapat memenangkan pertarungan. Saudaraku, kehidupan Daud menjadi contoh juga buat kehidupan kita hari ini. Di mana kita juga saat ini berperang. Kita ini dalam cara berpikir kita, dari segala lini kehidupan kita, semua itu adalah model peperangan. Ini adalah peperangan kita, saudara. Setan memakai banyak cara untuk bisa menjatuhkan kita. Setan memakai banyak cara untuk membuat kita kalah dalam peperangan. Di masa sekarang ini, setan bisa pakai apa saja. Kalau dia tidak bisa menjatuhkan kita karena mungkin kita kuat, kita memiliki iman yang cukup, maka dia bisa pakai suami atau istri kita. Kalau istri suami kita kuat, nanti dia pakai anak-anak kita. Kalau keluarga kita kuat, nanti dia pakai orang-orang di sekitar. Dia pakai ekonomi, dia pakai kekayaan, dia pakai apa saja demi menjatuhkan kita. Ini adalah arena peperangan, saudara. Kita tidak harus mulai menjaga diri, menguasai kehidupan kita. Setiap saat kita diperhadapkan dengan kondisi di mana kita harus berjaga-jaga, kita harus selalu siap, karena setan bisa memakai apapun demi menjatuhkan kita. Setan bisa memakai kondisi apapun demi membuat kita tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan. Justru karena kita mencintai Tuhan, maka setan mau menjatuhkan kita. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, kalau kita tidak lapar dan haus akan Tuhan, mungkin setan juga tidak terlalu pusing. Justru karena kita mengasihi Dia, mengasihi Allah, justru karena kita lapar dan haus akan Allah,
Dia mau menjatuhkan kita agar kerinduan kita dimatikan, lapar dan haus akan Tuhan kita itu akan ditiadakan. Kita menjadi orang yang biasa aja, menjalani hidup menjadi orang Kristen biasa aja, tidak perlu terlalu dalam dengan Tuhan. Dia akan membisikkan banyak hal, tidak perlu terlalu serius, biasa aja, santai aja. Sering dia memberikan manipulasi-manipulasi yang membuat kita seolah-olah di dalam Tuhan ini baik, tapi sebenarnya menjatuhkan kita. Hati-hati saudara. Daud berkata, engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Artinya ketika kita mulai percaya kepada Allah, Allah mau mengikat kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat berperang. Bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu 40 tahun. Perjalanan itu bukan perjalanan hanya untuk melelahkan bangsa Israel. Justru 40 tahun itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk melatih bangsa Israel supaya kuat. Allah sementara mengikat pinggang mereka agar mereka kuat menghadapi peperangan. Karena di tanah Kanaan mereka tidak ongkang kaki, saudara. Mereka harus berperang. Begitu banyak musuh yang harus mereka hadapi. Jadi dalam mempersiapkan itu, Tuhan mengikat pinggang mereka. Tuhan mempersiapkan mereka, membuat mereka menjadi orang-orang yang bisa mempercayai Allah. Tuhan mendidik mereka melalui kelaparan, kehausan. Tuhan mendidik mereka melalui kondisi-kondisi yang tidak mengenakan supaya mereka siap menikmati tanah perjanjian. Tapi kita tahu bahwa sebagian besar banyak yang mati di padang gurun. Karena saudara belum siap untuk menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, demikian kita hari ini. Kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Itu adalah persiapan kita untuk menguatkan kita menghadapi pertarungan di mana Tuhan mau kita dewasa, Tuhan mau kita kuat, Tuhan mau kita berkemenangan. Tidak ada orang yang menjadi kuat tanpa ada pelatihan, dan itu tentu harus ada waktu yang cukup untuk kita bisa melatih diri menjadi kuat. Seorang bayi tidak akan mungkin bisa menjadi kuat kakinya kalau tidak mulai dari merangkak. Sampai akhirnya dia mencapai suatu titik, dia bisa berjalan. Dia harus mulai merangkak, melatih kakinya, otot-ototnya, begitu sampai kepada waktunya dia bisa berdiri tegak dan berjalan. Kita, saudara, dijaga oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa tantangan kita tidak mudah. Tantangan akhir zaman ini tidak mudah. Banyak hal yang akan kita alami, banyak hal yang akan kita lewati. Tetapi kalau Tuhan yang melatih kita, berarti Tuhan tahu kita bisa menghadapi segala perkara. Kita pasti berkemenangan dalam kehidupan ini. Bapa kita adalah Bapa yang menyertai. Bapa kita adalah Bapa yang tahu yang terbaik yang harus kita miliki. Saudara-saudaraku, jangan menjadi orang Kristen yang gampangan. Seolah-olah masuk kerajaan Allah itu gampang aja. Terima Yesus cukup, masuk gereja cukup, sesudah itu pasti masuk surga. Itu terlalu gampang, saudara. Bukan berarti kita mengimani, percaya Yesus masuk gereja itu tidak penting. Tapi yang kita tahu bahwa semua yang kita lakukan itu berdasarkan pengertian yang benar. Bahwa kita sudah benar-benar mengasihi Dia dengan sungguh. Kita benar-benar sudah melakukan kehendaknya. Di sanalah letak kemenangan kita. Tuhan